Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-239. Bapak Ibu, overthinking, berpikir secara berlebihan dapat mengundang kecemasan. Kecemasan yang tidak perlu, kecemasan yang melumpuhkan. Apakah saat ini kita sedang cemas dan khawatir? Di mana Tuhan dalam situasi ini? Apakah kita merasakan Dia dekat atau Dia jauh? Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu, mari kita percaya kepada janji Tuhan, kepada hatinya, bahwa Dia akan selalu ada beserta kita. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kembali kami datang di dalam segala kecemasan, kekhawatiran, pemikiran yang berlebihan. Tuhan, kami datang. Atur segala yang tidak baik, atur segala yang berantakan, agar kami boleh fokus kepada Engkau. Di dalam hidup ini, agar kami boleh dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat bertemu lagi di dalam Oase malam hari ini yang memasuki episode ke-239. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Chinese New Year. Rasanya belum terlambat bila saya boleh mengucapkan kepada saudara-saudara Xin Chun Meng Fu, Zu En满满，家庭幸福，步步高尚，上帝祝福。Tahun yang baru yang kita rindukan dilimpahi anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah dan keselarasan yang indah
di dalam keluarga. Teman-teman, malam hari ini Oase, saya mengajak teman-teman merefleksikan sebuah kalimat Tuhan Yesus yang berada di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan bagian awal dari ayat 2. Yang berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Teman-teman, perkataan ini diucapkan Yesus setelah pada pasal sebelumnya terjadi sebuah percakapan serius Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang pengkhianatan yang akan terjadi pada dirinya, tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami, bahkan tentang kematiannya. Tidak pelak lagi percakapan pada hari-hari sebelum Tuhan disalib dan pada malam sebelum Tuhan disalib. Ini menjadi percakapan panjang yang bukan hanya membuat muridnya bertanya-tanya, namun mengaduk-aduk perasaan murid-muridnya. Mereka belum bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sebenarnya akan terjadi. Apalagi mereka belum sanggup menerima bahwa guru dan pemimpin mereka yang baru saja dielu-elukan di kota Yerusalem oleh masyarakat pada saat itu, dan itu berarti popularitas guru dan pemimpin mereka itu sedang tinggi-tingginya. Namun sekarang pemimpinnya mengatakan dengan sangat serius bahwa ia akan naik ke atas kayu salib dan mati di sana. Maka tidak heran kebingungan terjadi. Ditambah rasa tidak percaya, begitu ya, campur aduk dengan was-was, rasa takut. Dan itu menerbitkan sebuah perasaan yang disebut dengan kecemasan. Kecemasan inilah anxiety yang diadres oleh Yesus langsung pada malam hari itu. Teman-teman, kecemasan bukan barang baru. Ia adalah sebuah sindrom purba primordial. Sejak awal, manusia adalah manusia yang cemas. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang bersama kecemasan itu eksis. Sebelum terjadi peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah, Kain, sang pembunuh pertama, the first murderer, itu mengalami kecemasan yang parah karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu dia membunuh Habil. Dan setelah dia membunuh Habil, Alkitab terjemahan versi NIV mengatakan begini kepada Kain, "You will be a restless wanderer on the earth." Engkau akan menjadi pelarian yang selalu resah, selalu cemas, selalu restless di muka bumi ini. Pada abad keempat, Bapak Gereja Saint Augustine kembali menggemakan situasi ini dengan sebuah pernyataan yang sangat terkenal. Our soul is restless until it rests in God. Jiwa kita ini restless, cemas, tidak pernah diam tenang, selalu gelisah, sampai nanti beristirahat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat artificial intelligence, ia menjelaskan bahwa kecemasan itu bukan sekedar nervous, perasaan khawatir atau perasaan tidak nyaman, tapi kecemasan itu mengacaukan kedalaman batin. Kecemasan bisa menjadi emosi yang secara kronis meresap, berdampak, dan menggerus keseluruhan well-being manusia. Maka sejak pertengahan abad 20 ribuan tahun setelah Alkitab pertama menyatakan adanya kecemasan, barulah buku manual tentang disorder yang namanya DSM, singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Disorder, of Mental Disorder, menggolongkan kecemasan sebagai salah satu disorder, namanya anxiety disorder. 2 tahun yang lalu, 2023, Badan Kesehatan Dunia WHO
merilis sebuah laporan yang diteliti sejak 2019 mencatat setidaknya barangkali 900 juta manusia mengalami berbagai macam model dari kecemasan. Dia mencatat setidaknya ada 24 juta manusia yang kena schizophrenia, 40 juta mengalami asocial disorder, ansos gitu ya. 40 juta manusia itu bipolar, 270 juta mengalami post-traumatic syndrome, 280 juta mengalami depresi akut, dan 300 juta manusia mengalami kecemasan-kecemasan secara umum. Dan totalnya nyaris 1 miliar manusia di muka bumi ini cemas dengan berbagai spektrum dimensinya. Kecemasan ini menjadi pandemik dan bukan hanya dirasakan oleh orang tua atau orang dewasa. Sebuah badan riset Pew Research melaporkan di Amerika anxiety ini adalah ranking pertama menjadi persoalan yang dihadapi anak-anak muda, teenager. Ranking ini jauh di atas persoalan bullying misalnya, persoalan narkoba, alkohol, kemiskinan, ketidakadilan, dan segala macam. Ini gambaran yang mencemaskan. Gambaran di tahun 2025 tidak juga menolong untuk mengurangi. Majalah The Economist baru-baru ini memprediksi ada 3 faktor elemen yang mempengaruhi tahun 2025. Yang pertama adalah seorang tokoh bernama Donald Trump, ya, kontroversial sekali beliau ini. Yang kedua adalah sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence, macam-macam. ChatGPT, Gemini, dan baru-baru ini ada DeepSeek yang buatan perusahaan China yang mungkin menyaingi ChatGPT. Yang ketiga adalah sebuah situasi yang namanya adalah uncertain, ketidakpastian. Jadi ketika semua itu digabungkan menjadi satu, maka kita ini berada di zaman yang namanya the age of anxiety, zaman kecemasan. Sulit untuk disangkali bahwa kecemasan itu produk zaman. 80 tahun yang lalu ada terbit sebuah buku sastra yang ditulis oleh H.W. Auden yang berjudul The Age of Anxiety. 1948, waktu itu habis selesai Perang Dunia. Ia menggambarkan bahwa dunia ini baru selesai dari Perang Dunia. Perang Dunia sudah selesai, tapi kecemasannya tidak berhenti. Buku ini dianugerahi Pulitzer Award, sebuah penghargaan tertinggi untuk dunia sastra. Jadi saudara-saudara, kita melihat kecemasan di mana-mana. Dan ini sudah digambarkan secara puitis oleh buku The Age of Anxiety, tulisan H.W. Auden itu. Saat ini, apalagi ketika kita memasuki zaman teknologi digital, yang terimbas secara masif oleh social media, yang menggeser begitu banyak pola perilaku dan pola asuh misalnya, pola parenting, pola relasi. Maka muncullah apa yang disebut dengan the anxious generation, seperti yang ditulis oleh Jonathan Haidt. Haidt memperlihatkan bagaimana kecemasan itu menjadi semacam penyakit yang menular, epidemik terjadi pada generasi muda saat ini. Dengan mudah kita melihat ada anxiety teenager disorder, lalu suicide trend yang berbeda-beda, dan bentuk kejahatan yang makin lama makin mudah. Kecemasan yang berdampak pada kriminalitas di usia dini. Ketika awal abad 20, Sigmund Freud, bapak psikologi modern, mengemukakan teori kecemasan. Namun di baliknya ada kecemasan yang lebih dahsyat dari kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, yaitu sebuah ketidaksadaran antropologis bahwa manusia itu tidak sadar kalau dirinya adalah manusia cemas. Sementara dunia sibuk terus-menerus mengemukakan berbagai teori-teori baru tentang kecemasan yang
Mungkin dimensinya berbeda dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, namun esensinya sama. Ada sesuatu yang menggerus dan mengaduk-aduk di bagian dalam manusia. Dunia ini tidak kunjung sanggup mengurangi, apalagi mengatasi kecemasan. Karena kita tidak pernah sampai kepada sebuah kesadaran bahwa kecemasan itu bukan hanya produk zaman, namun pada esensinya kecemasan adalah produk dosa. Oleh karena itu, cara Tuhan Yesus mengadres kecemasan itu sungguh menarik. Saudara perhatikan, dia melihat kecemasan itu sebagai hilangnya kepercayaan, hilangnya trust kepada sesuatu yang mendasar bagi manusia. Kecemasan itu lebih disebabkan sesuatu yang berada di dalam ketimbang penyebab yang berasal dari luar. Yesus memperlihatkan kecemasan itu bukan situasi yang situasional, bukan yang bersifat kondisional, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya fundamental, yang bersifatnya eksistensial, dan itu adalah ada di dalam. Orang yang cemas adalah orang yang tidak memiliki landasan, tidak memiliki sandaran, dan tidak memiliki alasan untuk trust. Dia tidak mampu trust. Dan dia kehilangan conviction, dia kehilangan confidence-nya. Jadi kecemasan ini bukan persoalan sekedar mental psikologis belaka, namun ini persoalan hati, persoalan kardia, ini persoalan spiritual. Maka dengan akurat ketika Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, langsung dilanjutkan dengan kalimat percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Bahasa Inggris diterjemahkan trust in God and trust in me. Perkataan ini sekaligus memperlihatkan sebuah realita bahwa tidak satu pun yang bisa diandalkan dan dipercaya secara utuh di dalam dunia ini. Tidak sistem, tidak teknologi, tidak prediksi-prediksi, tidak mekanisme, tidak situasi, tidak manusia, tidak satu pun. Hanya satu, trust in God and trust in Jesus. Karena yang mendasar pada kecemasan itu, penyebabnya yang paling mendasar adalah hilangnya trust. Maka yang perlu dipulihkan oleh Tuhan adalah trust itu. Mengandalkan trust ini bersifat eksklusif satu-satunya. Di luar Tuhan tidak ada satu pun yang kita bisa trust. Sebaliknya, pemulihan kecemasan terjadi ketika trust itu terjadi. Trust in God, satu-satunya yang bisa dipercaya. Disitulah kecemasan dipulihkan. Itu artinya relasi kita dengan Allah dipulihkan. Komunikasi kita dengan Allah dipulihkan. Kedekatan kita dengan Allah dipulihkan. Kebersandaran kita kepada Allah dipulihkan. Teman-teman, mengapa hilangnya trust itu sangat mendasar dari segala kecemasan? Karena kecemasan yang paling hakiki sebenarnya adalah kecemasan akan kekekalan. Kecemasan akan putusnya relasi kita dengan Allah yang kekal secara kekal. Manusia kita ini adalah makhluk ciptaan Allah dengan roh yang Allah berikan bersifat kekal. Sehingga bila roh kita itu nanti akan putus relasi kita secara kekal dengan Allah yang kekal, itu sangat mencemaskan. Bila roh kita nanti dalam kekekalan itu tidak ada tempat untuk berdiam, itu sangat mencemaskan. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah,
Percayalah kepadaku. Ia melanjutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house has many rooms. In my Father's house has many dwelling place. Room, dwelling place, tempat tinggal, tempat untuk berdiam. Ini maksud di sini adalah ruang, rumah perjumpaan. Ruang perjumpaan roh kita dan roh Allah. Tempat di mana roh kita berdiam, tinggal bersama dengan roh Allah. Dan terjadi perjumpaan dengan Dia. Itu yang perlu dipulihkan dan itu yang mengatasi kecemasan. Yang dimaksud dengan tempat di surga banyak tempat tinggal, ini bukan hanya menyangkut soal destinasi, tujuan, atau lokasi nanti di sana. Ini bukan hanya menyangkut lokasi, destinasi, tapi ini menyangkut relasi. Sekarang dan di sini. Ketika sekarang kita cemas, cemas apapun. Ketika di sini kita cemas, biasanya kita pergi healing, liburan misalnya. Namun teman-teman tahu banyak sekali situasi pulang dari liburan membuat kita semakin cemas, semakin lelah. Itu namanya healing fatigue, kelelahan karena healing. Maka sekarang, di sini, here and now, mari kita mendengar undangan Yesus yang dengan lembut berkata, janganlah gelisah hatimu. Do not be anxious. Percayalah kepada Tuhan, kepada Allah, dan percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia menyediakan dwelling place, ruang di mana kita boleh berdiam dan tinggal di sana. Dia mengundang kita untuk mendatangi tempat kediaman Allah, menjumpai Dia di sini dan sekarang ini. Dalam perjumpaan inilah relasi kita dipulihkan, kecemasan kita diobati, disembuhkan, sehingga kita boleh melanjutkan perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dengan conviction dan confidence. Maukah? Rindukah saudara dan saya berkata seperti Daud dalam Mazmur 27? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bawa kecemasan hidupmu dan hidupku, dan mari minta Roh Kudus memampukan kita untuk belajar percaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.